Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mutakin TV dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa nih. Mudah-mudahan pada nyimak ya semuanya. Bertemu lagi bersama kita semua dalam podcast Mutakin TV, dan pada kesempatan sore hari ini ditemani dengan saya Aang Supriyatna dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan sore hari ini kita coba akan membahas sesuatu yang sedikit menarik, bukan sedikit sih, bahkan sangat menarik sekali untuk kita diskusikan, yaitu berbicara tentang etika profesi hukum ya. Etika dalam profesi hukum, idealis versus realitas atau realisme. Dan tentunya pada kesempatan sore hari ini juga tidak sendiri saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dekan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Mutakin Purwakarta, yaitu Bapak Dul Nasir SHMH. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, apa kabarnya Pak? Baik. Kesibukannya apa nih sekarang? Iya, lagi banyak acara ya, padat kita acaranya nih ya. Bukan hanya itu, rapat di kampus, rapat sesuai dengan pekerjaan yang baru. Oke. Oh iya teman-teman nih, Pak Dul ini bukan hanya sebagai dekan dan juga dosen di Fakultas Hukum, beliau juga merupakan advokat ya, aktif, terus ketua umum Peradi Purwakarta juga ya, betul. Dan tentunya beliau adalah anggota Dewan DPRD Kabupaten Purwakarta dari Komisi 1 Pak ya. Betul. Oke. Baik Pak, kita diskusi santai aja ya, berbicara tentang etika profesi hukum, idealisme versus realisme gitu. Bagaimana nih menurut Bapak terkait dengan etika profesi hukum ini? Baik, nilai etika yang utama ditekankan dalam hukum itu adalah menjaga nama baik ya kaitan dengan profesi hukum ini. Nah, banyakkan ini antara profesi hukum dengan pekerjaan ini kadang-kadang disatukan. Sebetulnya ada perbedaan antara pekerjaan dengan profesi. Kaitan dengan profesi ini kan membutuhkan keahlian, membutuhkan kaitan dengan sistematika. Beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan semua orang juga bisa, kan gitu. Nah itu gambaran awal ya seperti itu. Berbicara tentang etika profesi ya Pak, apakah etika profesi masih dianggap penting oleh para praktisi hukum saat ini? Sangat penting itu, karena etika profesi dalam hukum ini adalah batasan ya, itu kaitan dengan norma supaya tidak mau gue kan gitu. Jadi orang punya profesi hukum itu maka dilandasi dengan etika tadi, dibatasi. Kalau tidak dibatasi nanti tidak bisa membedakan mana ini profesi jaksa, ini profesi hakim, ya ini profesi advokat, begitu. Karena masing-masing punya etika ya. Itu yang harus bisa dibedakan. Ketika seorang advokat tadi salah satu etikanya adalah tidak boleh menjanjikan klien kepada kliennya tentang kemenangan, kan begitu. Itu diantaranya ya untuk profesi advokat. Nah kalau profesi hakim juga sama, tidak boleh menemui para orang yang berperkara. Nah itu salah satu etika ya. Begitu, dan termasuk jaksa juga begitu ya. Begitu. Bisa nggak disebutkan sedikit aja gitu atau beberapa etika bagi praktisi hukum itu? Baik, etika praktisi hukum itu ya, atau advokat ya terutama ya. Tadi dilarang menjanjikan pada kliennya tentang kemenangan, sedangkan perkara barangkali belum masuk. Kalaupun perkara sudah masuk, tapi kan perkaranya sedang proses. Kan itu salah satu contoh ya. Itu kaitan dengan profesi. Kemudian etika yang di dalam advokat itu tadi kaitan dengan cara berpakaian ya. Nah ini cara berpakaian ini juga penampilan penting. Karena apa? Ada etika aturan yang diterapkan di dalam advokat di setiap persidangan. Kalau perkara perdata, nah ini
wajib menggunakan dasi ya kan begitu. Kalau di dalam perkara pidana ini wajib menggunakan toga. Nah itu salah satu ya di antara data tadi yang disebutkan. Itulah itu untuk di profesi advokat ya. Kalau saya kan memandang atau menyikapi bahwa etika itu bagian daripada moralitas atau moralitas bagian daripada etika. Nah, etika itu bagian dari moralitas. Etika bagian dari moralitas. Iya, jadi etika ini bagian dari moralitas. Karena kalau moralitas ya kaitan dengan perilaku ya. Jadi perilaku ini tuh tadi udah termasuk dengan etika. Maka etika ini bagian dari moralitas. Makanya perilaku ini harus dijaga. Berarti integritas, komitmen itu bagian daripada etika profesi juga. Betul, itu bagian dari ya, karena seorang yang punya kaitan dengan profesional itu tadi konsisten harus tetap dijaga, akuntabilitas harus dijaga. Bahkan sampai hal yang sekecil apapun ya itu kaitan dengan tadi cara berpakaian juga harus dijaga. Karena itu membawa nama baik profesi. Begitu. Siap. Kadang gini, saya coba sedikit kritis dan juga menyinggung daripada praktisi hukum ya. Kalau berbicara hukum kan berbicara aturan ya. Betul. Penegakan aturan. Betul. Nah itu kan kalau yang saya lihat kadang-kadang ada beberapa advokat justru yang membela, misalkan ada orang yang sudah terdakwa atau dinyatakan bersalah gitu. Itu kan ada pembelaan. Betul. Sementara kan di sisi lain kita berbicara hukum penegakan aturan. Berarti di sini saya melihat ada kontradiktif antara penegakan aturan dalam hukum dan juga pembelaan terhadap yang dinyatakan bersalah. Itu gimana Pak? Ya baik. Memang di kalangan masyarakat itu kadang tadi orang yang salah kenapa dibela-belain kan begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Pada intinya bahwa negara itu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Nah, advokat adalah tugas yang diberikan oleh negara, salah satunya adalah untuk mendampingi bagi masyarakat yang tidak mampu, terutama ya. Itu pun memang ada aturannya, ada aturan mainnya. Artinya gini, ancaman bagi warga negara Indonesia yang terkena kasus, ancamannya di atas 5 tahun, maka itu wajib didampingi oleh advokat. Justru terbalik, kalau seorang advokat yang sudah ditunjuk untuk mendampingi warga negara yang diancam dengan 5 tahun kemudian tidak mau, advokat yang kena sanksi. Iya itu. Jadi masyarakat perlu mengetahui hal ini karena tadi. Jadi jangan melihat bahwa orang salah kenapa dibela-belain. Tidak, karena kita juga tadi mengikuti aturan dari pemerintah. Karena Pak, ancaman yang di atas 5 tahun wajib didampingi oleh advokat. Nah ini pemahaman baru ya teman-teman. Jadi kadang kita berpikir bahwa kenapa sih orang salah dibela? Bukan membela kesalahannya, tapi mendampingi. Karena pendampingan itu menjadi hak setiap warga negara. Jadi itu intinya. Jadi pendampingan untuk menunaikan atau menunaikan dari hak-hak daripada warga negara itu sendiri. Iya, justru terbalik kalau seandainya seorang advokat yang sudah ditunjuk tidak melaksanakan tugas pendampingan, maka dianggap advokat tidak ada pengabdian terhadap masyarakat. Berarti melanggar etika profesi. Melanggar etika profesi begitu. Baik, saya coba untuk lebih mendalam lagi Pak ya. Karena berbicara tentang hukum atau produk hukum ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik juga ya. Betul. Makanya ada istilah politik hukum. Nah, berbicara tentang hukum kan ketika membuat aturan, membuat hukum harus ada aspek-aspek yang terpenuhi. Mulai dari aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Betul. Kan seperti itu. Nah, ini kan kebetulan Bapak juga sebagai selain dekan dan juga dosen di Unismu ini, Bapak juga sekarang menjabat sebagai advokat dan juga anggota DPRD Komisi 1 Kabupaten Purwakarta. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hukum dalam politik atau politik hukum saat ini yang berkembang? Sebetulnya kalau kaitan dengan idealis bahwa hukum itu harusnya menjadi panglima. Jadi tadi karena ini antara idealis dengan realita di lapangan bahwa kalau kita mengacu kepada idealis bahwa hukum ini adalah harus menjadi panglima, aturan ini adalah menjadi panglima, sekalipun bahwa hukum itu adalah produk dari politik kan begitu.
Nah, tapi yang diutamakan adalah kalau bisa hukum ini adalah sebagai panglima. Begitu. Jadi semua mengacu kepada aturan yang ada. Yeah. Sekalipun hukum itu juga produk politik. Kan begitu. Yeah. Begitu. Jadi intinya yang harus dikedepankan adalah aturan. Begitu. Jadi prosedur harus hukum sebagai panglima. Kan kalau misalkan di kelas kalau mengajar kepada mahasiswa tentu mengajarkan nilai-nilai idealisme ya. Betul. Tapi ketika berbicara politik, ya kita tahulah yang namanya politik itu kan sangat rentan atau syarat akan kepentingan. Yeah. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan idealisme di tengah politik yang bisa dibilang ya seperti inilah gitu. Ya, baik. Saya biasanya menyampaikan kaitan dengan teori. Ya. Bahwa menurut teori hukum bahwa kaitan dengan pelaksanaan tadi bahwa politik hukum juga penting, tidak dikesampingkan. Tetapi kita tidak juga menjadikan bahwa politik yang dikedepankan, tapi yang dikedepankan adalah aturan hukum yang ada. Begitu. Nah, sekalipun ya saya kadang menyampaikan itu ada beberapa tahapan. Ini teorinya loh. Sekalipun di dalam masyarakat kadang prakteknya seperti ini. Begitu. Jadi kaitan dengan pelaksanaan misalnya gini, ini politik hukum ini adalah kan kehendak penguasa. Kehendak penguasa negara atau kalau untuk di tingkat negara ya. Kalau untuk di tingkat daerah ini kehendak penguasa daerah kan begitu. Nah, untuk menerapkan hukum yang mana yang akan diberlakukan, kan sistem apa yang akan diberlakukan, dan itu politik hukum memang diakui ya. Di mata kuliah hukum juga saya menyampaikan bahwa politik hukum itu adalah diakui, begitu. Tetapi sekalipun diakui, tapi kita harus menyadari bahwa hukum harus dijadikan sebagai panglima. Begitu. Sekalipun di dalam praktek tadi kadang ada istilah hukum itu bisanya menjerat orang kecil katanya begitu. Ya, sebetulnya bukan begitulah kan gitu. Jadi kita juga harus pemahamannya harus mendalam. Sekalipun memang di lapangan kadang ada begitu, tapi itu adalah sebetulnya oknum ya. Jadi kalau orang yang tidak menjalankan hukum atau hukum itu tebang pilih, sebetulnya itu hanya oknum. Jadi aturan hukum itu tetap tadi bakal hukum sebagai panglima. Ini kalau berbicara politik, saya agak sedikit sinis dan kritis gitu terhadap politik gitu. Betul. Karena memang melihat realitas itu tadi ya. Kita di kelas, di kampus diajarkan tentang idealisme, tapi ketika lihat realitasnya ya jauh lah daripada idealisme gitu. Kadang berbicara pembuatan aturan gitu kan ada beberapa asas ya yang harus terpenuhi. Misalkan ada asas kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan gitu. Cuman beberapa aturan gitu kalau yang saya lihat itu nggak jelas gitu, asas-asasnya saya rasa nggak memenuhi gitu, asas kepastiannya nggak ada, asas keadilannya nggak ada, dan juga asas kemanfaatannya. Jadi kemanfaatan asas-asas itu hanya pada orang-orang tertentu aja gitu. Iya, pada intinya gini, saya ngambil gambaran tadi asas kepastian. Di dalam konteks hukum maka kepastian itu harus ada. Karena apa? Batasan. Jangan sampai hukum ini tidak ada kepastian. Kan begitu. Ada batasan. Misalnya contoh proses persidangan ini harus selesai sampai 6 bulan. Maka itu adalah kepastian. Kan begitu. Harus sudah diputus. Itu adalah bagian dari batasan. Jadi ada waktu. Itu kepastian penting. Terlepas misalnya di dalam pelaksanaannya itu kembali itu adalah oknum kan begitu. Kemudian kaitan dengan asas keadilan. Asas keadilan juga adalah penting karena ini siapapun ya kita sebagai warga negara maka harus menjunjung tinggi asas keadilan. Tapi bukan berarti bahwa keadilan ini harus bisa diterima dengan sepuas-puasnya. Gak bisa. Contoh kan antara keluarga tersangka dengan keluarga korban itu pasti berbeda rasa keadilannya. Betul. Kalau keluarga korban menginginkan si tersangka itu dihukum berat, bila perlu dihukum mati kan gitu. Tapi sebaliknya keluarga tersangka bahwa ketika hakim memutus ternyata hukumannya besar merasa tidak adil. Kan begitu. Jadi gambarannya asas keadilan ini adalah ditempatkan sesuai dengan porsi. Sesuai dengan porsi. Karena saya yakin hakim pun memutus pasti ada dasar hukumnya. Begitu. Jadi keadilan ini adalah perlu tapi bukan berarti bahwa keadilan yang seluas-luasnya. Jadi keadilan ini adalah diterima sesuai dengan porsinya. Begitu. Siap.
Terus berbicara tentang politik juga, saya sedikit buka referensi tadi pengertian daripada politik ya. Ya mungkin ada beberapa yang mendefinisikan bahwa politik itu baik gitu. Bahwa emang kita hidup perlu berpolitik, untuk mencapai tujuan kita harus berpolitik gitu. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mencapai tujuan kalau kita tidak bersiasat lah, kasarnya seperti itu. Cuman ada beberapa juga tokoh-tokoh yang mengkritisi terkait dengan politik ya, salah satunya Carl Schmitt kalau nggak salah. Jadi bahwa politik itu adalah pertarungan antara kawan dan lawan gitu. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, kita kaitannya husnudzon ya. Jadi berprasangka baik bahwa politik itu adalah target untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan pasti berbeda-beda. Nah, inilah di sini yang bisa dibedakan, apakah politik itu jahat atau politik itu adalah baik. Disinilah di dalam proses. Mungkin saja misalnya kita ingin anggap saja kita ingin menjadi seorang bupati. Pasti menggunakan jalur politik kan begitu. Tinggal sekarang apakah proses yang digunakan itu adalah dengan segala macam etika dipakai kan begitu. Kalau misalnya tadi kalau etika dipakai, pasti proses perjalanan politiknya dengan baik. Sebaliknya, kalau kita tidak pakai etika tadi menghalalkan segala cara. Ini yang dikhawatirkan itu, target untuk mencapai tujuan itu menghalalkan segala cara tanpa ada batasan kemanusiaan. Nah, politik yang baik itu adalah boleh silahkan untuk mencapai tujuan, tetapi dalam proses yang wajar. Tidak mengorbankan orang lain. Sekalipun di dalam politik pasti ada korban kan begitu. Bagaimana caranya politik yang baik? Mencapai tujuan tapi dengan jalan yang benar, dengan jalan yang baik, tidak ada korban begitu. Harapannya kan begitu. Idealnya begitu. Jadi balik lagi kepada etika ya. Makanya tadi etika ya itu sebagai panglima ya. Bagian dari moralitas. Bagian daripada moralitas. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kadang kita juga harus mengembangkan pemahaman kita. Kadang kita berpikir bahwa politik itu jahat. Sebenarnya bukan politiknya yang jahat, tapi orang yang berpolitiknya yang jahat ya. Yang mengesampingkan nilainya daripada etika dan juga moralitas. Seperti itu Pak ya. Betul. Saya sedikit mencurahkan keresahan lah ya. Baik. Jadi kemarin itu saya mengikuti Sekolah Legislatif Nasional di UMJ. Saya mempertanyakan terkait dengan sistem demokrasi, sistem politik demokrasi yang dianut Indonesia ini. Ya kita tahulah bahwa secara sejarah gitu, secara historis kan demokrasi itu dilahirkan atau dikembangkan oleh Polis Athena ya pada abad ke-5. Tapi di abad itu juga seorang Socrates, Aristoteles, Plato, bahkan kesininya Friedrich Nietzsche itu mengkritisi terkait dengan sistem demokrasi. Nah itu bagaimana Pak menurut Bapak? Nah sistem demokrasi ini sebetulnya udah bagus ya. Jadi sejak proklamasi kemerdekaan bahwa demokrasi di kita itu sudah baik. Di mana sistem di kita dengan kalau kita berbicara demokrasi dengan mengacu kepada aliran Socrates misalnya Aristoteles di mana bahwa ini membagi 3 macam kekuasaan di dalam ada trias politika. Trias politika. Ada legislatif, yudikatif dan eksekutif kan begitu. Nah, dengan pembagian trias politika ini sudah cukup baik. Cuman tadi kadang di lapangan itulah tadi namanya manusia mungkin hilap dan lain sebagainya. Tadi yang seharusnya di dalam pelaksanaan demokrasi tadi itu kebebasannya tapi terbatas. Bukan berarti kebebasannya yang seluas-luasnya. Ini kadang-kadang orang kan kebablasan. Jadi mentang-mentang demokrasi kebablasan. Bukan begitu sebetulnya. Karena di dalam demokrasi pun tadi di dalam juga ada etika, ada rasa kemanusiaan, kan begitu. Jangan mentang-mentang ini demokrasi. Oh nggak bisa, tetap ada batasan tadi. Itulah tadi di kita itu demokrasinya kadang disalahartikan seolah-olah kebebasan. Kebablasan. Bukan kebebasan. Iya, kebebasan boleh tapi jangan sampai kebablasan. Begitu gambarannya. Jadi nggak ada batasan. Itu yang berbahaya.
Nah, ini menarik juga ya, teman-teman nih. Pasti ada yang kedepannya ada yang bercita-cita ini menjadi anggota dewan. Silakan teman-teman berkontestasi, silakan teman-teman berpolitik, tapi ingat nilai-nilai etika tidak boleh dikesampingkan. Seperti itu Pak ya. Iya. Terus di sini ada nggak peran organisasi kemahasiswaan hukum dalam mengasah etika dan idealisme kemahasiswaan? Ya, itu penting sekali ya. Jadi seorang mahasiswa sebetulnya bukan hanya mahasiswa hukum saja ya, seluruh mahasiswa. Okay. Karena peran kaitan etika ini pada saat nanti ketika sudah keluar ya, mendapatkan gelar sarjana, ya, maka kita sudah matang. Karena etika profesi ini adalah dipelajari supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik. Kan begitu. Jadi benar, baik, salah, tepat itu harus benar-benar begitu. Jadi kalau istilahnya begini, mahasiswa hukum itu penting untuk aktif di dalam organisasi. Satu apa? Pengalaman. Yang kedua, bukan hanya kaitan dengan pengalaman, tetapi tadi bagaimana cara bergaul. Ya, cara bergaul ini adalah bagian dari etika. Karena apa? Dia bisa membedakan, oh kalau dengan orang ini harus begini, orang-orang begini, kan begitu. Dah sampai kepada bagaimana cara orang ketika mau menyampaikan sesuatu, pendapat, kan begitu. Sampai ke sana. Oh, apalagi ini orang hukum ya, mahasiswa hukum itu harus pandai bagaimana cara berargumentasi. Ketika kita karena kadang-kadang ngelihat ketika di dalam argumentasi itu sering memojokkan kepada pribadi. Betul. Itu tidak boleh. Itulah etika. Berarti dia tidak memahami etika. Gitu, karena itu ada batasan. Kalau argumen itu hanya substansi argumennya saja, silakan. Bukan menyerang pribadi. Nah begitu, maka tadi mahasiswa hukum ini penting untuk aktif di dalam organisasi. Entah itu organisasi misalnya BEM, kan begitu. Karena saya juga pengalaman dulu waktu jadi mahasiswa. Saya juga aktif sebagai ketua BEM kalau untuk sekarang. Kalau dulu adalah ketua senat mahasiswa, begitu. Jadi ada pengalaman. Dengan pengalaman itulah bisa membedakan nanti bagaimana cara bergaul, bagaimana cara bertindak. Nah, itu penting sekali. Ya. Nih teman-teman, menarik ini ya teman-teman, kalau misalkan kedepannya bercita-cita ingin menjadi politikus, anggota dewan, atau mungkin jadi eksekutifnya, teman-teman harus aktif di organisasi karena itu menjadi pengalaman kita ya, bekal bagi kita semua. Bukan hanya untuk mahasiswa hukum aja, tapi secara keseluruhan juga ya. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa pesan Bapak untuk mahasiswa di luar sana agar tetap menjaga idealisme, tapi juga siap menghadapi kenyataan? Yang pertama, mahasiswa itu harus benar-benar siap dan rajin belajar. Yang kedua, mahasiswa itu harus sensitif, kaitan kritis terhadap keadaan. Tetapi harus tahu ada batasan. Jadi tidak bisa apa yang mentang-mentang kata mahasiswa ini kami adalah idealis. Iya, tapi kenyataan di lapangan tidak bisa begitu. Maka tadi mahasiswa harus bisa membaca. Harus bisa membaca situasi maksudnya ya. Membaca situasi. Harus apa yang dilakukan begitu. Karena di lapangan itu bukan hanya kepada teori. Tetapi di dalam lapangan itu antara teori dengan praktek kadang berbeda. Nah, disitulah mahasiswa, saya yakin mahasiswa harus pandai. Tadi yang pertama kaitan pengetahuan, yang kedua pandai pengalaman, berorganisasi, kan begitu. Dan yang ketiga juga mahasiswa ini tadi harus bisa membedakan, membaca situasi, kan begitu. Nah, jangan sampai udah situasinya tidak memungkinkan tapi dipaksakan. Yang ada Pak, pasti ribut ini. Kan begitu. Ini harus kita. Jadi jangan sampai mahasiswa ini senang kalau misalnya gaduh, ribut. Jangan mestinya. Kalau mahasiswa itu yang digunakan adalah pikirannya, akal pikirannya. Bagaimana supaya ketika menyampaikan keluhan, menyampaikan aspirasi itu didengar. Itu yang penting seperti itu. Saya yakin mahasiswa pada pinter sekarang, percayalah. Berarti yang dikedepankan itu ide dan gagasan ya. Ide dan gagasan. Jangan sampai
udah bisa nih membaca situasi, udah terbaca situasinya malah memanfaatkan situasi. Betul. Nah, itu kan kebanyakan sekarang mahasiswa seperti itu. Jadi saya teringat dari kata-kata Tan Malaka ya. Yeah. Bahwa kemewahan terakhir yang dimiliki idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Artinya ketika idealisme sudah tidak ada di dalam pemuda, berarti sudah tidak ada lagi sesuatu yang istimewa gitu. Betul. Dari pemuda. Makanya amat sangat penting kita mempertahankan idealisme. Jangan sampai dengan realitas yang ada, dengan situasi dan kondisi yang ada, justru malah pragmatis gitu ya. Iya. Nah. Oke Pak, mungkin karena waktu terbatas juga ya Pak ya. Dan Bapak juga ada kegiatan lain Pak ya. Untuk diskusi kita mungkin sampai sini dulu, mungkin di luar forum kita atau di luar itu bisa diskusi lebih mendalam lagi, karena bagi saya politik ini adalah sesuatu yang memang harus didalami gitu ya. Karena kita hidup tidak bisa lepas daripada politik. Bahkan sampai setelah ini juga saya bakal berpolitik, mau ngapain lagi gitu. Paling sebagai tambahan sedikit ini Kang. Saya senang sekali dengan adanya acara kita diskusi seperti ini. Karena ini adalah bagian dari pengetahuan, kan begitu. Kita bisa saling diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Karena antara teori hukum kemudian realita politik ya di lapangan ini kadang berbeda. Tapi kalau kita sudah paham tentang teori hukum, kemudian kita memahami kaitan dengan politik hukum, kan begitu. Politik hukum itu tadi yang saya sampaikan kaitan dengan pernyataan penguasa ya, penguasa negara atau penguasa daerah atau kehendak penguasa daerah untuk mencapai supaya hukum mana yang akan diberlakukan. Ini mahasiswa hukum ini penting. Penting supaya jangan ketika ada permasalahan kok begitu. Tapi kalau sudah yakin, paham, saya yakin mahasiswa tidak akan bertanya, "Oh iya, kemarin itu seperti ini, kok iya kejadian seperti ini begitu." Tadi bisa memanfaatkan situasi dengan pengetahuannya, begitu harapannya. Oke, siap. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, ini ilmu baru ya, terutama bagi saya nih. Saya mahasiswa komunikasi tapi bisa belajar hukum ya. Jadi belajar itu tidak harus di kelas, dimanapun tempatnya kita bisa belajar. Betul. Ya. Salah satunya melalui ruang diskusi ini ya. Mungkin closing statement Pak, sedikit. Ya, saya sebagai dekan Fakultas Hukum ya. Khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum, ya harapannya rajin dalam mempelajari hukum, kemudian pandai bergaul, aktif di berbagai organisasi, karena dengan aktif di organisasi itu juga adalah menambah wawasan, menambah pengetahuan, begitu. Jadi sering membaca dengan banyak referensi, saya yakin itu referensi akan menambah. Nah harapan saya tadi supaya kepada mahasiswa hukum rajin-rajinlah dalam belajar, rajin-rajinlah masuk kuliah, kan begitu. Dan rajin-rajinlah berorganisasi, kan begitu. Jadi kegiatan ini insya Allah bagi mahasiswa hukum dan umumnya ya untuk seluruhnya itu di mana saja, saya yakin dengan berorganisasi itu adalah ini menambah wawasan untuk kita. Oke, siap. Itu teman-teman dicatat ya pesannya. Berorganisasi dan aktif, bukan cuma masuk ke organisasi terus pasif, itu hanya ngagokkan saja, kasarnya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk pemaparannya, ini luar biasa sekali, penambahan ilmu pengetahuan buat saya juga. Dan mungkin selanjutnya karena waktu kita yang terbatas, kita akhiri saja untuk diskusi kita pada sore hari ini. Saya berharap teman-teman sahabat Mutakin TV terus sehat. Dan yang paling penting adalah semoga kita semua masih senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.